Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Wulandari, kelas 3 TIE Politeknik Caltex Riau. Nah, pada pertemuan 6 kali ini saya akan membahas terkait dengan penerapan toolbar, scrolling content, web view, share preference, splash screen, activity, dan juga fragment. Nah, di mana nantinya saya juga akan menambahkan dua menu baru, di mana dua menu ini nantinya akan menerapkan fragment. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab 1, yaitu implementasi modul dan juga latihan. Nah, jadi di sini pada implementasinya di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan splash screen. Nah, jadi splash screen ini tuh sebuah tampilan awal. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini saya telah membuat untuk tampilan awalnya. Ini splash screen dan XML-nya. Ini tampilan awalnya itu sebuah logonya saja. Nah, jadi splash screen itu fungsinya itu jadi ketika kita awal membuka aplikasi, nah nanti halaman ini dia akan muncul beberapa detik. Nah, kemudian dia akan langsung beralih ke halaman login seperti itu. Nah, mungkin bisa kita lihat untuk di codingannya itu splash screen activity-nya. Nah, ini merupakan codingan untuk splash screen activity-nya. Nah, jadi untuk menampilkan splash screen-nya itu, nah di sini kita nih yang bagian ini life cycle scope.launch. Nah, jadi dia tuh untuk menampilkan splash screen-nya itu dia selama 2 detik nih delay. Simulasi pengambilan data itu selama 2 detik. Nah, kemudian setelah dia 2 detik dia akan langsung mengalihkan halamannya itu ke halaman si login activity. Nah, dengan menggunakan intent. Nah, ini file intent. Nah, dia akan mengalihkan ke halaman si login activity karena login ini yang akan ditampilkan pertama kali nantinya. Nah, kemudian di sini dia akan finish. Nah, kemudian selain dari splash screen activity, nah di sini juga kita ada yang menerapkan yang namanya itu adalah shared preference. Nah, jadi shared preference di sini juga digunakan di dalam si splash screen activity-nya ini. Nah, di mana di sini kita akan mendeklarasikan dia terlebih dahulu. Nah, jadi shared preference ini tuh dia untuk sebagai penyimpanan sederhana, dia menyimpan informasi login kita nantinya seperti username atau lainnya seperti itu. Nah, jadi di sini itu tuh fungsinya. Jadi ketika kita sudah login nantinya, nah itu kan kita otomatis sudah masuk ke halaman home nih. Nah, jadi ketika kita baru membuka aplikasi, kita kan tidak logout tadinya, kita buka aplikasi, terus tampillah si splash screen ini. Setelah tampil splash screen, dia bukan ke halaman login, tapi dia akan ke halaman si home activity ini, karena dia telah disimpan di dalam si file shared pref-nya ini, seperti itu. Nah, jadi fungsinya si share preference itu untuk menyimpan informasi loginnya tadi. Karena dia udah login, kemudian kita keluar, kita buka lagi aplikasinya, maka dia akan langsung menampilkan ke halaman si home activity satunya ini, seperti itu. Dia tidak ke halaman login, kecuali kita telah logout, baru kita akan dialihkan lagi ke halaman login. Nah, kemudian di sini kita akan masuk di bagian yang login activity-nya, itu penerapan si share preference-nya tadi. Nah, jadi untuk penerapan share preference, nah di sini kita deklarasikan dia file share preference get share preference, nah dengan nama dia user pref. Nah, karena ini tadi telah kita gunakan di bagian si splash screen, jadi sini tidak perlu kita gunakan lagi. Sini juga kita menerapkan yang namanya binding. Nah, kemudian di sini untuk button si loginnya, jadi kita akan mengambil datanya untuk data dari si user, passwordnya juga, username juga password. Nah, di sini nanti ada pengecekan nih, if user equal pass. Jadi kalau di sini dia akan mengecek nih antara username dan password itu sama atau tidak. Kalau dia sama, dia akan lanjut ke halaman home activity. Nah, di sini dia penggunaan shared preference. Nah, di sini dia akan menyimpan datanya. Dia akan menyimpan data si is login dan juga si username-nya. Dia akan mengambil datanya seperti itu. Nah, dia akan put boolean, dia akan mengambil data si is login true. Jadi kalau dia benar, dia akan lanjut ke halaman ini. Nanti dia akan langsung dialihkan ke halaman home satu activity seperti itu. Namun jika dia tidak sesuai, nah dia akan menampilkan sebuah snack bar itu yang akan memberitahukan bahwa username atau passwordnya itu salah. Nah, selain itu kemudian di sini juga ada yang namanya itu menerapkan toolbar. Nah, mungkin untuk toolbar itu dimulai dari halaman satu activity. Nah, mungkin kita bisa lihat untuk desainnya terlebih dahulu di home activity. Nah, ini untuk halaman home activity. Nah, di sini tuh terdapat sebuah toolbar. Nah, jadi toolbarnya ini itu kita menggunakan constraint. Untuk yang di bagian home ini kita menggunakan constraint. Ini kita masih berada dalam constraint layout. Di sini halaman toolbarnya. Nah, ini mungkin bisa dideklarasikan dan disesuaikan. Dari sini nanti untuk pembuatan itu dengan Android X.app
compat.widget.toolbar seperti itu. Nah, jadi sini bisa sesuaikan dengan colornya apa, terus ukurannya berapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian sini juga terdapat tambahan logo, dan juga di sini saya menambahkan untuk logoutnya. Nanti sini untuk logout, dan sini untuk beberapa pilihan menunya. Di sini karena saya menyesuaikan dengan Figma, jadi di sini saya menggunakan icon dari luar seperti itu. Nah, kemudian di sini kan tadi penerapan toolbar. Nah, jadi toolbar ini untuk di setiap halaman nantinya akan ada toolbarnya seperti itu. Nah, selain itu di sini saya juga itu ada yang menerapkan itu yang namanya ini membuat dua halaman baru, itu menerapkan fragment. Nah, jadi mungkin bisa kita lihat. Nah, jadi untuk di fragmentnya sendiri itu saya menerapkannya itu untuk di halaman list tiket. Nah, mungkin sebelum itu kita lihat dulu untuk tampilannya di bagian list tiket. Nah, ini merupakan halaman untuk fragmentnya nanti. Nah, ini halaman induknya itu dengan nama list tiket. Nah, jadi di sini dia akan tetap akan ada toolbar, dan juga akan ada nih bagian toolbar di bawahnya ini untuk bagian menunya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya koordinator layout seperti itu, karena kita akan menggunakan si fragmentnya ini. Nah, fragmentnya itu kita menggunakan koordinator layout. Nah, jadi untuk penggunaan fragment itu kita akan mendeklarasikan si frame layoutnya seperti itu. Nah, kemudian di sini namanya untuk ID-nya itu fragment container. Nah, nanti fragment container ini yang digunakan yang di bagian codingan .kt-nya seperti itu. Nah, jadi sini terdapat dua button. Nanti itu ada untuk menampilkan tiket sepak bola, dan juga ada untuk menampilkan tiket basket seperti itu. Nah, untuk bentuk ininya itu bisa disesuaikan tampilannya. Nah, kemudian kita masuk yang di tampilan untuk fragment satunya. Nah, sini kita juga membuat fragment itu fragment tiket bola. Itu buka yang halaman untuk tiket bola. Nah, ini merupakan tampilan untuk halaman tiket bola. Jadi sini dia akan menampilkan list dari tiketnya seperti itu. Nah, di sini juga ini termasuk penerapan yang namanya scrollable content yang telah saya sebutkan di awal tadi pembahasannya. Nah, ini dia penerapan dari si scroll kontennya seperti itu, scrollable kontennya. Nah, jadi nanti ini tuh bisa di scroll. Nanti kita cobakan di bagian demo ini, nantinya bisa di scroll. Nah, untuk penerapan scrollable-nya ini itu juga nih kita penggunaan yang namanya nih Android Core Widget Nested Scroll View. Nah, ini tuh penerapan dari scrollable-nya. Kemudian di sini saya juga menerapkan linear layout, bukan constant layout, tapi linear layout untuk tampilannya ini. Karena sini kita juga akan menambahkan sebuah gambar, kemudian kotaknya. Kemudian di sini ada untuk judul dan juga agak sedikit deskripsinya seperti itu. Nah, tidak lupa pula nah di sini kan ada nih frame layout. Ini emang bawaannya dari si fragmentnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang halaman selanjutnya itu adalah namanya tiket basket. Nah, untuk tiket basket halamannya ini sama. Di sini dia akan menampilkan sebuah halaman list tiket, itu tiket, tapi di sini itu untuk tiket basket. Di sini karena nanti ada tiket bola dan juga tiket basket seperti itu. Nah, nanti di sini juga dia bisa di scroll nantinya. Nah, untuk codingannya sendiri, nah bisa kita lihat bagaimana cara dia untuk berpindah ke fragmentnya itu, antar fragmentnya. Nah, jadi kita masuk pertama itu di halaman list tiket.kt-nya ini. Nah, di sini kita deklarasikan bindingnya juga sama. Kemudian di sini jangan lupa set content view-nya. Nah, kemudian nah di sini untuk menampilkan fragmentnya. Nah, jadi secara default nantinya itu yang pertama kali akan ditampilkan itu adalah fragment yang pertama itu untuk halaman tiket bola seperti itu. Nah, di sini kan replace fragment. Nah, ini untuk halaman tiket bola fragmentnya. Nah, di sini untuk ke halaman yang selanjutnya, ini tuh halaman kalau kita klik yang buttonnya tiket bola tadi dia akan menampilkan tiket bola fragment. Kemudian jika kita klik yang untuk tiket basket, dia akan menampilkan ke tiket basket. Nah, namun sebelum kita menggunakan fragment ya nih kan kita mendeklarasikan si replace fragment, kita memanggil objek ini. Nah, itu kita harus deklarasikan dia, kita akan membuat sebuah fungsi di sini. Nah, private fun replace fragment. Nah, di sini kita harus mendeklarasikan ini terlebih dahulu agar kita bisa menerapkan atau memanggil si fragmentnya di sini seperti itu. Nah, mungkin ini untuk penjelasan dari fragmentnya. Nah, selanjutnya itu ini untuk halaman yang pertamanya. Kemudian untuk halaman yang kedua itu ada yang namanya itu juga untuk riwayat. Nah, ini untuk halaman riwayatnya itu sama seperti tadi untuk pemanggilan si fragmentnya itu dengan replace fragment. Nah, tidak lupa pula kita deklarasikan dia di bawah sini seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dipanggil. Nah, kemudian
Untuk tampilan si riwayatnya, fragment itu ada dua. Itu nanti ada untuk riwayat tiket gagal ini, maksudnya itu tiket yang dibatalkan, dia tidak jadi dibeli. Ini halamannya, dia akan menampilkan pembelian yang dibatalkan seperti ini. Di sini juga dia menggunakan linear layout. Di sini saya menerapkan nested scroll view-nya juga. Nah, kemudian untuk di tiket berhasil, nah jadi dia nih untuk pembelian yang berhasil, dia akan menampilkan ini tampilannya pembelian tiket berhasil. Nah, dia menggunakan linear layout juga seperti itu. Nah, selain itu di sini juga saya menerapkan itu yang namanya ada web view. Nah, web view itu dia akan menampilkan atau mengarahkan ke halaman web seperti website gitu. Nah, jadi untuk halaman web view-nya itu di sini saya menambahkan sebuah button di bagian home activity. Nah, jadi di bagian home activity untuk penerapan untuk di halaman home activity itu kita akan deklarasikan sebuah button. Nah, jadi button ini dia akan mengarahkan ke halaman untuk menampilkan si web view-nya seperti itu. Nah, mungkin bisa kita lihat buttonnya. Nah, di sini kita deklarasikan di bawah ini itu ada button info, namanya dia akan menampilkan sebuah web view. Nah, untuk membuat web view sendiri di sini itu kita membuat sebuah activity baru itu dengan nama web view. Nah, jadi di web view ini sama kita akan deklarasikan binding. Nih, binding. Nah, kemudian untuk menampilkan si web view-nya di sini kita akan memanggil si binding web view-nya nih seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan atau mengarahkan dia kemana untuk web view-nya. Di sini saya akan menampilkan dia ke halaman website bola.com seperti itu. Nah, jadi ini untuk pemanggilan si web view-nya. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk halamannya sendiri itu di sini kita masuk di halaman web view, activity web view.xml. Nah, di sini juga kita menerapkan yang namanya ini toolbarnya, dan sini untuk menu-menunya. Nah, untuk di bagian web view sendiri di sini untuk menambahkan web view itu mudah, sangat mudah, yaitu dengan kita masuk ke widget, kemudian kita pilih yang web view seperti ini. Web view baru kita drag and drop aja ke sini, baru kita letakkan dia constraint-nya kita sesuaikan dia match parent seperti itu. Nah, mungkin ini untuk penerapan web view-nya. Oh ya, satu lagi di bagian Android manifest-nya juga tidak lupa nih kita deklarasikan si ini user permission Android. Nah, karena defaultnya ini nanti dia tidak akan bisa terhubung ke internet, jadi webnya tidak terbuka. Jadi kita harus deklarasikan ini agar kita bisa terhubung ke web tersebut seperti itu. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 2, yaitu terkait dengan refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, di mana sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait pada pertemuan 6 ini. Nah, yang pertama itu ada penerapan toolbar. Nah, di mana toolbar itu adalah yang bagian atasnya itu yang akan berisi menu-menu, dan di situ nantinya kita bisa untuk berpindah. Selain itu juga bisa saja itu kita letakkan yang di bagian bawahnya seperti itu. Jadi untuk menu-menu itu nanti kita bisa berpindah. Nah, kemudian selain itu di situ juga kita ada menerapkan namanya web view. Nah, jadi web view ini tuh untuk mengalihkan kita atau menampilkan konten web dari website yang lain seperti itu. Jadi ketika kita deklarasikan dia, kita buat dia, nah, kita tambahkan dia sebuah button ataupun dengan menggunakan icon. Nah, ketika kita klik maka kita akan langsung diarahkan ke halaman web view. Jadi web view itu untuk menampilkan sebuah website seperti itu. Sebuah website yang akan ditampilkan di dalam Android kita. Nah, kemudian selain dari web view itu juga kita ada menerapkan yang namanya shared preference. Nah, di mana shared preference ini tuh untuk menyimpan info login kita. Jadi ketika kita login, nah info kita ini sudah tersimpan di dalam shared preference. Nah, ketika kita masuk nanti ke halaman selanjutnya, maka kita sudah terhitung, kita sudah masuk, kita sudah terautentikasi dengan isloginnya itu, jadi kita sudah masuk ke halaman tersebut. Nah, jadi ketika kita keluar nantinya dan kita masuk lagi nih ke aplikasinya, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman si home activity misalnya, karena kita sudah login seperti itu, kecuali ketika kita klik logout. Nah, ketika kita logout maka kita akan kembali ke halaman login. Nah, kita keluar, kita masuk lagi, kita akan ditampilkan di halaman login. Tapi kalau kita belum logout, maka ketika kita masuk aplikasi maka kita akan langsung diarahkan ke halaman home-nya. Nah, kemudian materi selanjutnya itu ada space screen. Nah, jadi space screen itu sebagai
menampilkan sebuah pembuka, halaman pembuka. Biasanya itu hanya berisi logo atau judul atau terkait deskripsi singkat dari aplikasinya. Nah, jadi splash screen ini tuh hanya ditampilkan sebentar, hanya beberapa detik. Dan sini saya set tadinya itu selama 2 detik. Nah, jadi ketika dia telah 2 detik, dia akan langsung masuk ke halaman si login activity seperti itu. Nah, ketika masuk ke login activity, nah kita kan login nih. Tadi kan kita pakai si share preference. Nah, kita login, kita masuk nih ke halaman home. Nah, terus kita keluar. Nah, ketika kita masuk lagi ke aplikasi, kita mod ulang aplikasinya. Nah, nanti si splash screen-nya akan menampilkan 2 detik nih kan. Setelah dia menampilkan 2 detik, nah kita akan langsung diarahkan ke halaman si home, bukan ke halaman si login seperti itu. Nah, jadi di splash screen activity ini juga kita harus menerapkan si share preference-nya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penerapan fragment. Nah, jadi fragment itu tuh sama halnya tuh seperti aplikasi lain, aplikasi-aplikasi pada umumnya. Misalkan itu seperti YouTube. Nah, dimana ketika kita membuka menu itu, maka yang akan berubah itu hanya halaman bawahnya saja. Jadi tadi kan terdapat 2 button nih, antara tiket bola misalnya dengan tiket basket. Nah, jadi ketika kita masuk di halaman tiket bola, nah dia di bagian bawah itu akan menampilkan si halaman tiket-tiket bolanya seperti itu. Nah, dia tidak mengganggu halaman utamanya. Jadi ketika kita masuk ke halaman tiket basket, nah yang berubah tuh hanya isi kontennya saja. Jadi ketika untuk bagian headernya, bagian atasnya toolbarnya atau menu-menunya itu tidak akan berubah, buttonnya juga dia akan tetap. Yang hanya berubah itu hanya bagian isi kontennya saja. Nah, itu dari penerapan si fragmentnya seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, di mana pada materi ini juga kita masih menerapkan itu ada yang namanya tadi constraint layout untuk mengatur posisinya. Kemudian sebagai tambahan di sini tuh menggunakan yang namanya tuh linear layout. Jadi kita bisa mengatur dan juga koordinator layoutnya. Nah, selain itu di sini juga kita masih menggunakan intent. Nah, intent itu untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Terus kita juga masih menggunakan binding agar kita tinggal menggunakan ID-nya saja untuk berpindah nantinya seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian set on listener-nya juga sama, itu kita masih gunakan sama seperti yang pertemuan sebelumnya seperti itu. Nah, jadi mungkin hubungannya itu masih saling berkaitan antara pertemuan 4 dengan pertemuan 5 dan 6 seperti itu, hanya menambahkan beberapa logika saja seperti itu. Oke, baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait dengan bab 3, di mana bab 3 ini tuh merupakan bukti pengerjaan modul dan juga latihan. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Nah, ini merupakan demo dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, ini merupakan splash screen yang saya bilang tadi, dia akan menampilkan selama 2 detik. Nah, kemudian dia akan langsung menampilkan ke halaman login seperti ini. Nah, mungkin kita akan masukkan username dan juga password yang sama dengan antara username dan juga passwordnya. Nah, kemudian kita klik login. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman berikut. Nah, kemudian kita klik next. Nah, ini merupakan halaman menu-menunya. Terdapat logo ini untuk logout. Nah, jadi untuk logout di sini ketika kita mau logout, kita klik, maka dia akan muncul konfigurasi seperti ini. Nah, kalau kita tidak, maka tetap di halaman ini. Nah, logout dibatalkan, dia akan muncul sebuah snack bar seperti itu. Nah, kemudian untuk menu-menu ini sama seperti yang sebelumnya. Ketika kita masuk nih ke hitung rumus bangun data atau ruang, maka kita akan diarahkan ke halaman berikut. Nah, kemudian kita masuk ke halaman 1, next halaman 1. Ini halaman yang kemarin, jadi masih sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ini halaman kedua, custom yang kedua yang di pertemuan 4 kemarin. Nah, di sini dia akan menampilkan sedikit detail terhadap tiketnya. Nah, kemudian nah di sini saya menambahkan yang saya bilang tadi itu, menambahkan 2 menu, itu menu list tiket nih. Di halaman list tiket nih kita klik. Nah, sini dia akan menampilkan sebuah tampilan list tiket. Di sini ada tiket sepak bola dan juga tiket basket. Nah, ini dia menerapkan yang namanya tadi fragment. Nah, ini bagian fragmentnya. Ini tiket lapangan bola untuk bola. Di sini juga menerapkan yang namanya scrollable content. Jadi dia bisa di scroll nih seperti ini. Nah, kemudian jika kita klik yang tiket basket, nah dia yang berubah di bagian kontennya saja isinya. Nah, untuk bagian ini toolbar dan juga menu-menu ini juga tidak akan berubah seperti itu. Ini juga menerapkan yang namanya tadi scrollable content. Kita kembali ke tiket bola, itu dia akan menampilkan ke halaman bola. Nah, selain itu di sini juga
selain ini, halaman berikutnya yang saya buat itu adalah halaman untuk riwayat. Nah, ini tuh halaman riwayat. Di sini ada tiket berhasil dan juga tiket dibatalkan. Nah, otomatis yang pertama akan ditampilkan itu adalah tiket pembelian tiket yang berhasil. Nah, ini tampilan untuk halaman tiket yang berhasilnya. Nah, ketika kita klik yang tiket dibatalkan, dia akan kembali ke akan menampilkan halaman pembelian yang dibatalkan seperti ini. Nah, mungkin untuk desainnya di sini masih sederhana dan mungkin nantinya akan saya perbaiki lagi. Nah, kita kembali ke halaman home. Nah, sini kan nah selanjutnya itu saya akan menampilkan untuk yang webnya, web informasi pertandingan. Nah, sini dia akan menampilkan ke halaman bola.com. Nah, kita klik. Nah, mungkin di sini agak sedikit loading, mungkin bisa kita tunggu. Nah, untuk bagian toolbar dan juga navigasi menunya ini masih sama. Mungkin di sini kita tunggu saja karena loading. Nah, di sini akan tampil nih untuk bola.com seperti itu. Mungkin bisa kita klik. Ini kita sudah terhubung ke dalam websitenya si bola.com. Kita klik, dia loading. Ya, kita akan tampilkan ke halaman ini. Mungkin kita bisa back. Nah, ini kan langsung ke halaman si menunya ini. Nah, mungkin kita coba untuk logout. Nah, ketika kita logout, dia akan muncul nih konfirmasi apakah ingin akan logout. Nah, kemudian kita klik ya, dia akan tampil ke halaman si login. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.